dari puasa yang awam meningkat lagi ke puasa yang lebih baik, dan meningkat lagi kepada yang khusus. Harus ada perubahan. Yang dulu mungkin sekadar kita dasarnya aja, hanya sekadar menahan lapar dan haus. Tapi mudah-mudahan sekarang ini di bulan Ramadan ini pandangan kita harus terjaga, harus dijaga itu pandangan. Hawa nafsu kita juga harus dikendalikan, harus ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alal la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimina wa jumratal muwahhidin, sidang salat isya dan tarawih yang mudah-mudahan diberikan barakah dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita yang kemarin itu diterima dengan keikhlasan kita, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan kita satu-satunya di dalam bulan Ramadan ini, bagaimana kualitas puasa kita agar kita mendapatkan salah satu pintu surga nanti, yaitu Babul Ar-Rayyan, dari pintu yang memuaskan atau segar yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa. Dari salah satu pintu surga yang jumlahnya lebih kurang 8 itu, salah satu pintu surga itu adalah Ar-Rayyan, pintu yang membawakan kepuasan buat kita, segar, tenang di dalamnya. Karena kenapa harus serius kita puasa ini? Ada 3 tingkat puasa kita ini. Yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, 3 tingkatan puasa kita ini. Pertama, puasa yang umum, ya sekadar menahan lapar dan haus saja gitu. Jadi
cenderung kepada materi. Jadi mereka belum bisa melaksanakan puasa itu dengan mengontrol pandangannya atau perasaannya. Mereka ini hanya tingkatan paling bawah atau tingkat orang awam. Jadi puasanya sekadar untuk menahan lapar dan haus saja. Sedangkan kita ini di dalam kehidupan kita ini sudah beberapa tahun yang kita lakukan puasa di dalam bulan Ramadan ini. Maunya kita meningkat terus dari puasa yang awam, meningkat lagi ke puasa yang lebih baik, dan meningkat lagi kepada yang khusus. Jadi dalam rangka puasa kita ini harus ada perubahan. Yang dulu mungkin sekadar kita dasarnya aja, hanya sekadar menahan lapar dan haus. Tapi mudah-mudahan sekarang ini di bulan Ramadan ini pandangan kita harus terjaga, harus dijaga itu pandangan. Hawa nafsu kita juga harus dikendalikan, harus ditahan. Oleh karena kita ini dituntut untuk meningkatkan puasa kita, kita juga nggak boleh segala sesuatu yang bukan hak kita juga nggak boleh diambil. Tangan kita yang biasa nyomot misalnya, terutama ibu-ibu kalau lagi ke pasar itu hati-hati, mencoba aja misalnya apa ada kelengkeng atau anggur orang misal di pasar itu, sebelum ada akad jual beli itu tidak boleh mengambil, itu haram. Itu ibu-ibu harus mengendalikan hawa nafsunya untuk menyomot, mencoba barang-barang yang belum ada akad jual belinya, berarti masih haram. Ingat itu. Dan kedua, puasa yang kedua inilah yang tantangannya udah mulai keras. Penglihatan kita harus dijaga, yang bukan milik kita nggak boleh diambil, dan sebagainya, supaya tidak membatalkan puasa kita. Karena satu saat ini akan diganjar oleh Allah dengan surganya ar-rayyan itu tadi. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu hanya intern kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga kalau kita puasanya. Harus ada kualitas mutu yang kita lakukan dengan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kita lapar, siang-siang sekitar jam 12-an itu udah mulai lapar. Jadi kita melihat makanan-makanan yang segar, tapi kita juga saat dalam puasa ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Dia akan menilainya. Kata Allah, puasa itu untukku, kata Allah. Kalau yang lain-lain itu sholat, zakat dan sebagainya untuk kita. Tapi kata Allah, puasa itu khusus untukku, karena hanya Allah dan yang puasa itulah yang saling kontrol. Itu tadi, saya dalam keadaan puasa harus ingat tuh, nggak boleh
lihat yang macam-macam. Nah, yang tingkat yang ketiga yaitu puasanya itu tingkat yang lebih tinggi. Jadi mau mengerjakan sesuatu itu harus dipelajari apa kira-kira manfaatnya ini, apa mudaratnya dan sebagainya. Jadi nggak sembarang langsung laksanakan begitu aja. Jadi penuh dengan keinginan hati kita. Jadi berbicara mengenai puasa yang ketiga itu ada yang dinamakan qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat. Nah, ini yang ingin kita capai. Ya, memang susah, tapi ini bagi wali-waliullah atau para nabi dan siddiqin, ya mudah-mudahan walaupun kita puasa awam atau puasa yang kedua ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjarannya surga ar-rayyan itu tadi. Kita hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam bulan Ramadan ini, usahakan bulan Ramadan ini adalah yang paling baik, dengan akhlak kita juga yang paling baik dan mulia, karena kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan kita berbuat yang baik dan diambil atau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah menerima puasa kita kemarin ini, tadarusan kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Demikian yang saya dapat utarakan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.